Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Velita Mahdia Devianti dengan NIM 235019174. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 1 pertemuan 7. Tugas bagian 1, merancang prosedur analisis. Anda akan melakukan identifikasi senyawa dengan struktur sebagai berikut. Buatlah diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC dengan metode 1. Reaksi gugus fungsi, 2. Reaksi alkaloid, 3. Spektrofotometri UV visible, 4. Spektrofotometri inframerah. Berikut hasil bagian 1, merancang prosedur analisis. Diagram alir prosedur reaksi gugus fungsi. Timbang kurang lebih 50 mg sampel asiklovir, masukkan ke dalam tabung reaksi bersih. Tambahkan 2 ml larutan KMNO4 0,1 N dan 1 ml H2SO4 encer ke dalam tabung. Panaskan tabung reaksi di atas penanas air atau water bath selama 5 menit. Amati perubahan warna ungu KMNO4. Jika warna memudar atau hilang, reaksi positif. Keterangan penerapan GAC-nya ditetapkan untuk mengonfirmasi keberadaan gugus alkohol primer pada rantai samping molekul asiklovir melalui reaksi oksidasi menggunakan oksidator kuat dalam suasana asam. Perubahan warna yang terjadi secara visual membuktikan kehadiran gugus hidroksil atau OH tersebut sebagai bagian dari identitas kimia senyawa. Selanjutnya, diagram alir prosedur reaksi alkaloid. Larutkan 100 mg sampel dalam 5 ml asam klorida atau HCl 2N hingga larut sempurna. Bagi larutan tersebut ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda, atau tabung A dan tabung B. Tambahkan 2-3 tetes reaksi Mayer ke tabung A. Amati terbentuknya endapan putih atau krem. Tambahkan 2-3 tetes reaksi Dragendorf ke tabung B. Amati terbentuknya endapan jingga atau merah bata. Keterangan penerapan GAC memanfaatkan sifat kebasahan tersebut untuk membentuk senyawa kompleks yang tidak larut dengan reaksi logam berat. Berikutnya diagram alir prosedur spektrofotometri UV visible. Larutkan sampel dalam pelarut NaOH 0,1 N hingga diperoleh larutan jernih. Lakukan pengenceran bertingkat hingga didapat konsentrasi yang masuk rentang linear kurang lebih 10 mikrogram per mili. Masukkan larutan ke dalam kuvet. Lakukan pemindaian atau scanning pada rentang 200-400 nanometer. Identifikasi panjang gelombang maksimum atau lambda max pada puncak spektrum yang terbentuk. Keterangan penerapan GAC-nya didasarkan pada kemampuan sistem ikatan rangkap terkonjugasi atau kromofor pada inti purin untuk menyerap radiasi UV. Digunakan sebagai parameter kualitatif untuk memastikan identitas molekul asiklovir berdasarkan transisi elektronnya. Berikutnya prosedur diagram alir prosedur spektrofotometri inframerah. Campurkan 1 mg sampel dengan 100 mg serbuk KBR. Gempa dengan tekanan tinggi hingga transparan. Letakkan palet pada jalur sinar inframerah di dalam alat spektrofotometer. Jalankan pengukuran pada rentang bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm. Identifikasi pita serapan tajam pada bilangan gelombang spesifik untuk gugus fungsi utama. Keterangan penerapan GAC-nya diterapkan dengan memanfaatkan radiasi inframerah untuk menimbulkan vibrasi pada ikatan kimia molekul. Spektrum yang dihasilkan terutama pada daerah bilangan gelombang di bawah 1500 cm. Pada soal bagian 2, Anda apoteker gizi di farmasi Unjani Farmaceutical ingin memastikan mutu bahan baku asam benzoat. Salah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur sampel dilarutkan dengan etanol dan dilakukan pengenceran hingga diperoleh konsentrasi 10 mikrogram per mili. Kemudian dilakukan pengukuran dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas. Yang B, berikan tanggapan dan kesimpulan saudara apabila spektrum yang diperoleh sebagai berikut pada gambar. Untuk hasilnya, yang A, prinsip analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri UV visible didasarkan pada perbandingan spektrum antara sampel dengan baku pembanding. Hal ini meliputi panjang gelombang maksimum atau lambda max. Setiap senyawa kimia yang memiliki kromofor akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang spesifik. Pola spektrum, bentuk kurva serapan atau puncak dan lembah sampel harus identik dengan kurva baku pembanding apabila dilarutkan dalam pelarut yang sama.
Transisi elektronik. Adanya gugus fungsi kromofor seperti cincin aromatik pada asam benzoat menyebabkan transisi elektron yang terbaca pada area panjang gelombang UV 200 sampai 400 nanometer. Yang B, tanggapan dan kesimpulan berdasarkan spektrum. Parameter puncak 1, spektrum sampelnya 230 nanometer. Spektrum baku pembandingnya 230 nanometer. Puncak 2, spektrum sampelnya 273,8 nanometer. Spektrum baku pembandingnya 274,7 nanometer. Bentuk kurva spektrum sampel menunjukkan dua puncak utama. Bentuk kurva spektrum baku pembanding menunjukkan dua puncak utama. Tanggapan, panjang gelombang maksimum nilai lambda max antara sampel 230 nanometer dan 273,8 nanometer dengan baku pembanding 230 nanometer dan 274 nanometer menunjukkan hasil yang identik atau sangat mendekati dengan selisih yang sangat kecil. Bentuk kurva serapan sampel memiliki pola yang sama persis dengan pola kurva baku pembanding, yaitu memiliki dua puncak serapan utama pada area panjang gelombang yang sama. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan data tersebut dapat disimpulkan bahwa baku pembanding yang diuji sesuai dan identik dengan asam benzoat. Bahan baku tersebut dinyatakan memenuhi syarat secara kualitatif berdasarkan parameter spektrofotometri UV visible. Selanjutnya bagian 2 nomor 2. Anda sedang melakukan analisis bahan kimia obat yang mungkin ditambahkan ke dalam produk jamu Asmagon. Adalah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur jamu diekstraksi dengan pelarut metanol. Ekstraknya kemudian di ECC dengan kloroform, dikristalisasi hingga diperoleh isolat murni. Isolat murni ditimbang sebanyak 50 mg kemudian dilarutkan dengan metanol hingga 50 ml. Dipipet sebanyak 1 ml, diencerkan hingga 10 ml, lalu dilakukan pengenceran kedua dengan 1 ml, HP ke 1 diencerkan hingga 10 ml. Hasil pengenceran diukur dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dengan panjang sel 1 cm. Diperoleh spektrum sebagai berikut pada gambar. Dari hasil MS diperoleh BM senyawa 198, sedangkan dari hasil spektra UV vis diperoleh lambda max 274,7 nanometer dengan Amax 0,5. Berapakah nilai Amax senyawa tersebut? Transisi apa yang mungkin terjadi? Dan gugus apa yang mungkin diduga dari nilai Amax? Berikut hasilnya. Menghitung konsentrasi akhir sampel atau C, yaitu bobot awal 50 mg dalam 50 mili metanol, yaitu 1000 mikrogram per mili. C1-nya 50 mg dibagi 50 mili, hasilnya 1 mg per mili. Terus dikonversi jadi 1 mg sama dengan 100 mikrogram. Terus pengenceran 1 mili dipipet ke 10 mili. Pengenceran 10 kali. Pengenceran kedua 1 mili dipipet lagi ke 10 mili. Pengenceran 10 kali. Total pengencerannya 10 kali 10 jadi 100 kali. Maka konsentrasi C yang diukur adalah C sama dengan 1000 mikrogram per mili dibagi 100 sama dengan 10 mikrogram per mili. Perhitungan Mx-nya M sama dengan gram per liter dibagi BM. 0,01 gram per liter dibagi 198 sama dengan 5,05 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Itu diubah jadi 0,0000505 mol per liter. Menghitung nilai Mx, diketahui Amax-nya itu 0,5. Tebal sel atau B itu 1 cm. Hukum Lambert A dikali E dikali B dikali C. E sama dengan A per B kali C sama dengan 0,5 dibagi 1 dikali 5,05 dikali 10 pangkat minus 5. Hasilnya 9.900 mol. Transisi yang mungkin terjadi, nilai lambda max 274,7 nanometer dan E-nya 9.900 menunjukkan transisi biasanya memiliki E lebih dari 10.000, namun untuk sistem aromatik yang terdistribusi nilai ini sangat umum ditemukan di daerah 200 sampai 300 nanometer. Gugus yang diduga berdasarkan nilai Mx-nya itu nilai E mendekati 10.000 dan lambda max di 274 nanometer. Senyawa ini kemungkinan besar mengandung sistem aromatik atau cincin benzen yang terkonjugasi dengan gugus fungsi lain. Gugus karbonil, kromofor terkonjugasi mengingat BM sama dengan 198. Hal ini bisa merujuk pada senyawa seperti turunan obat antiinflamasi, non-steroid atau bahan serupa. Berikutnya, nomor 3. Seorang apoteker sedang melakukan analisis bahan baku kloramfenikol. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut pada tabel dan pada gambar diagram. Pada gambar berikut pertanyaannya, lakukan pengamatan data hasil pengujian. Yang B, lakukan pengkajian literatur. C, berikan kesimpulan saudara. Berikut hasilnya. Pengamatan struktur kimia. Ini berikut merupakan gambar strukturnya. Gugus fungsi yang dimiliki yaitu ARNO2,
atau nitroaromatik, OH hidroksil, NHCO atau amida, dan Cl klorida aromatik. Golongan senyawa antibiotik spektrum luas atau fenikol. Pemeriksaan organoleptik serbuk H-blur, putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, tidak berbau. Literatur, H-blur harus terbentuk jarum atau lempeng, memanjang putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Larutan praktis netral terhadap lakmus, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Jarak lebur 150 derajat sampai 151 derajat Celcius. Literaturnya antara 149 derajat Celcius dan 153 derajat Celcius. Uji kelarutan, larut dalam air dan ether. Prediksi gugus berdasarkan uji kelarutan. Literatur, sukar, larut dalam air, mudah larut dalam etanol, propilen glikol. Interpretasi, hasil uji menunjukkan larut dalam air, sedikit berbeda dengan literatur. Reaksi kimia analisis gugus, fungsi. Positif uji FeOH2, reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom, dan Bayer. Interpretasi, menunjukkan adanya gugus nitroaromatik serta adanya ikatan tidak jenuh atau inti aromatik. Untuk spektrum UV-nya, gambar spektrum sebagai berikut. Lambda max 178 nanometer. Hitung absorptivitas molar. E sama dengan A 1 cm kali MR dibagi 10. Sama dengan 298 dikali 323,13 dibagi 10. Hasilnya 96292,74 dibagi 10. T sama dengan 9629,274 liter molar. Untuk literatur dan terprestasi, lambda max sama dengan 278 nanometer. Cari nilai absorptivitas molar pada literatur. Lambda max kloramfenikol dalam air adalah 278 nanometer. Interpretasi sesuai dengan serapan kromofor nitrobenzen. Prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar menunjukkan adanya sistem aromatik terkonjugasi dengan substituen penarik elektron yaitu gugus nitro atau NO2. Berikutnya spektrum IR. Gambar spektrumnya sebagai berikut. Tabel bilangan gelombang dan gugus fungsinya sebagai berikut. Dan MR 323, literatur 323,13 gram per mol. Kesimpulan, berdasarkan perbandingan data hasil pengujian dan literatur senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung kloramfenikol. Berikutnya soal nomor 4. Seorang peneliti sedang melakukan analisis struktur senyawa hasil isolasi dari bahan alam. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Berikut tabelnya dan gambar spektrumnya. Pertanyaannya, lakukan pengamatan data hasil pengujian, B. Lakukan pengkajian literatur, dan C. Berikan kesimpulan saudara. Berikut adalah hasilnya. Berikut struktur kimianya. Gugus fungsi fenol, amida, dan cincin aromatik. Golongan senyawa derivat anilin atau amida. Pemeriksaan organoleptik serbuk H-blur putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit tidak berbau. Literaturnya serbuk H-blur putih tidak berbau, rasa sedikit pahit. Jarak leburnya 170 sampai 171 derajat Celcius. Literaturnya 169 derajat sampai 172 derajat Celcius. Uji kelarutan, larut dalam air, dan ether. Prediksi gugus berdasarkan uji kelarutan, senyawa polar namun memiliki bagian non-polar. Literatur, larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida. Reaksi kimia, analisis gugus fungsi, positif hasilnya positif FeCl3, cincin fenol, lepas NH3, gugus amida, asam hidroksiamat, gugus karbonil, adisi brom atau Bayer ikatan rangkap. Literatur, prediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia memiliki gugus fenolik dan amida. Spektrum UV, berikut gambar spektrum UV-nya. Hasil lambda max-nya itu 243 nanometer. Literatur 243 nanometer. Absorptivitas molar atau E, A itu 0,679, B 1 cm, dan C 6 mikrogram per mili. Sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3. MR-nya 151 gram per mol. Konsentrasi molar 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 151. Hasilnya 3,97 kali 10 pangkat minus 5. E sama dengan 0,679 dibagi 1 kali 3,97 kali 10 minus 5. Hasilnya 17,103. Prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar transisi dari sistem terkonjugasi itu cincin aromatik. Berikut gambar spektrum inframerah dan tabel bilangan gelombangan dan gugus fungsinya sebagai berikut. MR 151, massa molekul relatif paracetamol adalah 51,16. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data organoleptik, jarak lebur 170 sampai 171 derajat Celcius, nilai MR 151 serta profil spektroskopi UV IR diduga kuat senyawa tersebut adalah paracetamol. Gugus fungsi, gugus hidroksifenolik OH, gugus amida sekunder NHCO CH3, cincin benzin terdistribusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.